Semua sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an memosisikan dunia cuman titipan sebagai bekal pulang. Awas, ini kelihatan sederhana tapi tajam sebetulnya. Titipan sebagai bekal pulang. Contoh, yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya pengetahuan siapa? Allah. Yang punya kehidupan siapa? Yang punya kita siapa? Allah. Rizki itu bisa materi, uang itu rizki, makanan itu rizki, pakaian itu rizki, keturunan itu rizki, ketenangan itu rizki. Jadi yang punya ketenangan siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Yang punya diri kita siapa? Allah. Pertanyaan saya, antum punya apa? Itu motor di luar punya siapa? Mobil punya siapa? Yakin? Awas. Bulan lalu ada handphone. Mana Hidayat? Iya, saya lebih senang menyebutnya Hidayat. Baik, namanya Marta, saya ingat ya, sebelah sana posisinya tuh. Antum tetap Salman Al-Farisi, Firaun. Kenal dengan Firaun, kenal. Ralat. Teman-teman, ayo cek. Katanya antum merasa semua punya Allah. Berarti kalau punya Allah, antum itu hanya dititipi. Baik, ingat hukum titipan. Antum harus paham hukum titipan. Titipan itu hanya sementara. Kalau punya, berarti abadi sifatnya. Kalau itu punya antum, kemanapun antum pergi akan dibawa. Kok buktinya antum ke kuburan tidak dibawa? Nih handphone, ini kalau antum merasa punya antum, mohon maaf nih, antum kemanapun akan dibawa. Tapi kenapa antum masuk kuburan aja ini nggak dibawa? Akhi, kalau saya dikubur nanti, tolong sertakan handphone saya dengan saya. Itu kan punya saya. Kalau antum kangen, miss call aja nggak apa-apa. Masya Allah, luar biasa. Gak bisa. Tuh pakaian antum, kalau merasa punya antum akan dibawa. Jangankan ke akhirat, mohon maaf, alam kubur nggak akan ada yang dibawa. Karena cuma titipan. Titipan itu ketika dititipkan kepada kita, pertama berarti sifatnya sementara. Kedua, kalau sementara berarti ada yang ngambil kan? Baik, boleh nggak kalau pemiliknya mengambil dari titipan itu? Boleh. Baik, boleh nggak kalau saat diambil kita mempertahankannya? Tidak. Boleh nggak saat diambil kita marah-marah? Aneh. Aneh. Makanya rumus titipan itu ketika dititipkan harus siap diambil. Yang ketiga, titipan paling bagus itu adalah ketika diambil dalam kualitas yang menyenangkan pemiliknya. Saya titip ya, Masya Allah, motor. Dititipkan satu, Masya Allah. Begitu dititipkan, rawat dengan baik, jaga. Begitu kemudian datang pemiliknya, diambil dalam keadaan yang bersih, bagus dan sebagainya. Senang tidak? Senang. Dititipkan, dibiarkan begitu saja. Bahkan ada yang penyok, spion hilang, Masya Allah. Dengan macam-macam. Antum datang mau mengambil, keadaan tidak menyenangkan. Bagaimana perasaan antum? Marah. Sekarang pertanyaan saya, mohon maaf, bagaimana Anda menyikapi titipan Allah? Dan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang merasa titipan itu bagian dari kepemilikannya, maka itu akan berdampak pada ketidaktenangan dalam kehidupannya. Orang yang merasa memiliki tidak siap ketika diambil oleh pemiliknya. Contoh, seorang sahabat, ini kisah nyata, akan berjuang, anaknya sakit, hebat sekali manhaj ini. Kemudian ketika akan berangkat berjihad, ia ragu karena ingin merawat anaknya. Kata istrinya, papa berjihad. Dalam bacaan kita sekarang, papa berjihad, biarkan mama yang merawat anak kita. Berangkatlah suaminya. Singkat kata, ketika dia berjihad, anaknya meninggal. Perhatikan Bu, bagaimana baktinya seorang istri yang salihah memberikan ketenangan dalam jiwa suaminya. Ketika pulang, dalam perjuangan usai itu, yang ditanya pertama kali pada istrinya adalah, bagaimana anak kita datang? Kata istrinya, papa kan baru datang, mandi dulu, istirahat dulu, makan dulu. Anak kita itu sudah istirahat dengan tenang, sudah tidur dengan nyaman. Maka suaminya merasa tenang dengan ucapan itu. Kemudian beliau mandi, kemudian beliau makan yang sudah disiapkan, dan malam bertanya lagi. Saat ngobrol berdua dengan istrinya, ingin menengok, bertanya, bagaimana anak kita? Istrinya bertanya, duhai suamiku sayang, saya punya persoalan. Apa itu? Ada seseorang yang dititipi,
Kemudian tiba pemiliknya, datang mengambil titipan itu. Tapi orang itu marah-marah ingin mempertahankan itu. Belum sempat diteruskan kisahnya oleh istrinya, suaminya memotong. Siapa orang itu? Tidak punya adab, tidak sopan. Itu kan bukan milik dia, kenapa mesti marah-marah? Masya Allah. Maka istrinya dengan tenang menyampaikan, suamiku sayang, pemilik anak kita sudah mengambilnya. Dan selesailah tugas kita yang dititipkan olehnya. Maka seketika itulah diam suaminya, mengalir air matanya, dan mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memeluk istrinya dan menguatkan pasangan hidupnya itu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian, menangis itu wajar karena itu nilai kemanusiaan. Tapi jika setiap orang sadar bahwa semua apa yang hadir di hadapannya titipan, mudah bagi dia untuk melepaskannya saat tugasnya sudah usai. Di manhaj pertama, antum mesti memahami semua titipan yang ada pada diri kita cuman sementara. Kalau seperti itu ringan hidup kita, nyaman teman-teman. Coba lihat tukang parkir itu, hebat manhajnya. Kadang-kadang mesti ditiru. Ya, tidak ada orang tukang parkir ketika kedatangan BMW, misalnya Mercy, Ferrari, Lamborghini, macam-macam, nggak ada yang bangga. Begitu datang, prit, masuk, sama. Mau angkot, mau Ferrari, sama. Saya belum pernah temukan ada tukang parkir samping Ferrari, ceklik, Masya Allah, di depan Ferrari, bukan punya kamu. Ya, dan hebatnya ketika Ferrari itu meninggalkan dia, dia tidak pernah sedih. Saya belum pernah lihat tukang parkir menangis ketika Ferrari pergi. Ferrari, Masya Allah, nggak ada. Coba Lamborghini, ada aja biasa. Begitu 2000, 5000, terima kasih bos, bos tuh, Masya Allah, lewat. Dia biasa aja. Antum, Masya Allah, sudah dititipi, dapat pahala lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, Masya Allah. Dan hebatnya, bedanya Allah dengan manusia. Antum kalau dititipkan, dikembalikan titipan dalam keadaan baik, apa respon orang yang menitipkan? Saya nitip handphone nih, begitu dirawat dengan baik, diambil, bagus handphonenya, bersih. Bagaimana kemudian respon saya kepada yang menitipkan tadi? Terima kasih. Mengucapkan aja terima kasih. Terima kasih. Allah tidak. Begitu antum bersyukur dengan titipan, ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Begitu di akhirat dikembalikan jadi milik antum selamanya. Dan lebih baik daripada keadaan yang saat di dunia. Nah sekarang saya ingin tunjukkan kepada antum, ini 4 titipan pokok. Antum mesti hati-hati. Manhaj ini yang antum gunakan seperti sahabat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. 1, ada yang dititipkan tenaga. 2, ada yang dititipkan pengetahuan. 3, ada yang dititipkan kedudukan. Dan 4, ada yang dititipkan harta benda atau kekayaan. Ingat baik-baik, kalau antum pulang dari sini, coba antum ingat-ingat dari 4 ini, apa yang dititipkan kepada antum. Demi Allah saya katakan, antum mesti kenal betul ini, karena ternyata itulah jalan yang mengantarkan anda ke surga. Titipan itu. Anda dititipkan pengetahuan, dengan pengetahuan itu, anda bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah dengan memahami itu dan menyampaikannya. Turunlah kemudian Quran misalnya, surah ke-47 ayat 19. Fa'lam, maka harus ada ilmu annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Anda mencari ilmu, Quran surah 9 ayat 122. Menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah keimanan, Quran surah 58 ayat yang ke-11. Mulai membaca dengan izin Allah dan nama Allah, Quran surah 96 ayat yang pertama. Tapi apa tujuan semua itu? Untuk mengamalkannya. Quran surah misalnya ayat kedua, ayat keempat, ayat surah kedua ayat ke-44-nya. Surat As-Saffnya dengan segala turunan maknanya. Semuanya ada teman-teman sekalian. Antum yang ketitipan tenaga, ternyata dengan tenaga itu diminta antum beramal. Mulai ke masjid, awas sebelum punah itu tenaganya. Karena kalau tenaga sudah tidak ada, nggak bisa melangkah lagi. Maka muncul dorongan-dorongan untuk mengaktifkan tenaga ini. Makmurkan masjid, Quran surah 9 ayat ke-18. Ayo jalan, hadirkan. Antum yang ketitipan kedudukan, bukan untuk dibanggakan. Kalau cuma bangga, antum telat. Fir'aun sudah duluan. Telat antum. Namrud sudah jagoan, antum ketinggalan. Hukum kedudukan itu hukumnya ada di Quran, misal surah ketiga Ali Imran ayat ke-26. Allah yang titipkan, bukan antum yang minta. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Terserah Allah. Antum keluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk dapat kedudukan, kalau Allah tidak berkehendak gak akan jadi antum.
Nggak akan jadi. Kenapa? Karena Allah yang titipkan. Kadang-kadang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang baik untuk menyebar kebaikannya. Ada yang diberikan pada orang zalim untuk diketahui kezalimannya. Besok-besok diperbaiki keburukan itu. Jadi indah sebetulnya. Hei antum yang punya titipan kedudukan, gunakan untuk mencari surga antum, karena bakal antum ada di situ. Mumpung masih di atas, sebab kalau sudah turun antum, maka nilai antum akan berubah, kesempatan tidak akan didapati lagi. Kan pernah saya kisahkan di tempat ini. Bagaimana kami sampaikan kepada seorang Pak RT, Pak, mumpung jadi RT Pak, kalau besok tak jadi RT lagi, Bapak nggak punya kedudukan itu. Bapak tulis surat, sampaikan ke warga komplek Bapak. Ajakan sholat berjamaah ke masjid. Bapak nggak usah peduli berapa banyak yang datang, karena bukan tugas Bapak memastikan siapa datang ke masjid. Tugas Bapak menuliskan surat. Ada yang ke masjid dengan izin Allah, maka Bapak dapat bagian dari pahalanya. Tidak ada yang ke masjid, nggak ada masalah Pak, Bapak dapat pahala dari tulisannya. Begitu itu edaran disebarkan, Masya Allah, luar biasa. Satu orang ke masjid, dua orang ke masjid, dapat pahalanya. Kan jabatan cuma sebentar. Ustaz, yang ke masjid 1, 2 orang, 5 orang, besok kita ganti pacarannya. Subuh kita ke masjid, Sabtu aja dulu Pak, kita beli buah malam-malamnya. Masya Allah, beli buah, database-nya ada. Pulang dari masjid kita kunjungi. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Tumben ke sini Pak. Iya, tadi kami ke masjid, Bapak nggak ada, kami kira sakit nih bawa buah. Masya Allah. Besoknya ke masjid dia. Masjid. Betul Pak. Begitu datang. Pada ke masjid akhirnya. Alhamdulillah. Di antum mumpung masih punya kebijakan, punya polisi di situ, kebijakan, ada kedudukan, manfaatkan. Ya, bikin kebijakan-kebijakan yang baik. Larangan berkata-kata yang tidak baik. Ayo, bikin. Begitu tuliskan. Masya Allah, pahala untuk antum dalam kebaikan-kebaikan. Di teman-teman, harta juga begitu. Begitu dititipkan, sama lihat pesan Al-Quran ketika mengisahkan Quran surah ke-28 ayat ke-77 itu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hei, harta ini itu bekal terbaik kamu mencari surga. Kamu tidak harus melupakan dunia, silahkan dapatkan dunia secukupnya yang kamu perlukan. Anak-anak, ayo, yang terbaik sekolahnya, yang paling bagus, yang mendekatkan dengan Allah. Antum nikmati kehidupan dunia yang sebutuhnya antum wajar dapati. Nabi pernah mengajak Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu lihat gunung Uhud, kata Nabi, "Hei Abu Dzar, kalau saya diberikan emas sebesar gunung ini, maka yang pertama saya lakukan adalah memenuhi hajat saya, melunasi hutang-hutang saya. Setelah itu cukup kebutuhan saya berikan kepada orang yang membutuhkannya." Titipan. Di kelaman haji kita gunakan dalam kehidupan kita. Kita nikmat dan tidak pernah merasakan kehilangan. Di kadang-kadang saya suka bingung saya. Ada orang merasa rugi pada apa yang dia tidak punya. Aneh itu. Kan yang punya Allah dititipkan pada antum. Kenapa ketika Allah ambil antum merasa rugi? Kalau antum yang punya, antum boleh merasa rugi. Tapi kalau Allah yang punya, Allah akan kehendaki bagaimana harta itu menjadi pahala untuk antum. Makanya mumpung masih ada kesempatan, gunakan pada yang terbaik. Kadang-kadang jalannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum cuma ikhtiar aja. Mohon maaf ya. Kadang-kadang maaf, ikhtiar itu bisa positif, bisa negatif. Positif, sedekah, infak, gunakan yang baik, ya, buat perusahaan yang baik, buat dagang yang baik, yang tanpa ribanya, misalnya sebarkan orang bekerja tempat antum dapat pahalanya. Itu teman-teman. Ada lagi yang kelihatan negatif, tapi sebetulnya banyak kebaikan di situ. Misal, harta orang halal, orang baik, hartanya halal. Harta orang tidak baik, maaf, rizkinya yang haram. Datang antum ke masjid, Masya Allah, sepatu baru beli Pak. Dan antum baru berhijrah, saya ingin berhijrah ya Allah, Masya Allah, pakai sepatu baru. Datang ke Aqabah, pulang dari Aqabah, hilang sepatu. Misal, ya Allah, kenapa ya Allah? Kenapa? Masya Allah. Why not, kata Allah. Masya Allah. Kenapa saya? Karena kamu yang terbaik. Ada cara Allah membuat sebagian harta kita itu jadi pahala untuk kita. Apa diantaranya? Maaf, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai tugas antum. Sepatu baru itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah dipakai ke masjid. Sudah, titipan sepatu itu buat mengantarkan ke masjid. Jadi tidak pernah digunakan dalam hal yang maksiat, yang tidak baik. Alhamdulillah, kalau cara baca antum seperti ini nggak akan mengeluh antum. Enak. Tapi jangan dibiarkan begitu juga, keenakan pencuri nantinya. Maksudnya antum ikhtiar dulu, cari, tanyakan, gak ketemu, alhamdulillah. Sepatu ini mengantarkan anda ke masjid. Rizkinya pencuri yang haram, ketika dia ngambil dosa dia. Tapi tugas antum selesai. Sepatu itu yang bersaksi untuk antum, nyaman, antum enak, tenang.
Di teman-teman, kadang-kadang husnudzan kepada Allah penting dalam setiap keadaan. Kelihatannya tidak menyenangkan, tapi begitu dijalani, antum cuman ikhtiar, jangan fikirkan yang tidak menyenangkannya. Kami di Pontianak kemarin, Pak, schedule kami Ahad sore kembali. Tapi Allah berkehendak lain. Ingin hati terbang ke Jakarta, kehendak Allah itu yang kami ikuti. Tetap bertahan di Pontianak. Tiba-tiba, Masya Allah, kasih hujan. Baru pertama kali terjadi hujan, banjir runway-nya. Gak bisa dilewati pesawat. Yang take off, yang landing gak bisa. 4.000 orang gak bisa terbang. Disitulah terlihat bagaimana kebeningan iman itu bisa didapatkan. Ada orang marah-marah, macam-macam. Kenapa begini? Kenapa tidak terbang? Sudah tahu banjir, kenapa tidak terbang? Masya Allah, aneh orang. Antum itu ada kaidah mengatakan begini, kalau sesuatu sudah diatur, antum jangan ikutan mengatur. Tuh. Dan yang kedua, jangan pernah buang energi pada yang sudah pasti. Misal, mencela perbuatan tercela. Itu nggak ada kerjaan. Sesuatu yang sudah tercela, nggak usah dicela lagi. Antum buang-buang waktu. Lebih baik didoakan pada kebaikan. Sama dengan merasa bangga pada pujian yang tidak ada. Kata antum, segala puji milik Allah. Kenapa pengen dipuji? Gak usah pengen dipuji, karena antum itu tidak punya pujian. Bangga pada pujian sama dengan maaf, tidak ada kerjaan. Seperti marah saat dicela pada sesuatu yang kita tidak miliki. Antum dicela orang, antum tidak punya celaannya, antum gak usah marah, karena antum tidak punya celaan itu. Paham ya? Sama. Kasih banjir, kasih hujan, alhamdulillah. Gak usah marah, emang pesawat gak bisa terbang. Antum mau marah pun tidak membuat pesawat terbang. Antum marah tidak terbang juga. Jadi lebih baik ikuti hukum Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah, Ustadz mohon maaf. Apa ya tuh mohon maaf? Lebih baik kita nikmati karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Masya Allah, dengan tidak terbang itu kepiting datang. Udang Pontianak, Masya Allah, durian Pontianak, makanan khas, dibawa makan di kapal lewat sungai Kapuas, Masya Allah. Saya sampaikan teman-teman di sana, termasuk pada teman penghafal Quran, akhi, kalau semua yang tidak terbang itu tahu dengan tidak terbang akan makan kepiting, akan banyak berdoa orang di Allah mudah-mudahan tidak terbang. Nikmat. Jadi kalau kita cuma baca dengan bahasa-bahasa logika kita, capek kita. Husnudzan itu penting, tapi pada tempatnya. Pada yang harus ada tindakan, lakukan dengan tindakan. Ibu naik bis, di bis ada preman, Masya Allah, tangannya tiba-tiba ke dompet orang lain begini. Husnudzan aja kepada Allah. Bukan husnudzan, itu maling namanya. Tindakan di situ, copet, jelas. Tapi pada sesuatu yang sifatnya wajar, kita lihat dengan iman, gunakan iman kita. Itulah Abbas. Dan yang paling hebat adalah, ini yang paling penting, titipan keluarga yang berkumpul 4 hal tadi. Nah, Abbas ini salah satunya menggunakan titipan dunia dari Allah untuk bisa memperbaiki keluarganya supaya dekat dengan Allah. Karena yang dibawa ke akhirat nanti itu bukan titipan dunia yang 4 tadi, itu cuma bekal. Yang bisa kita bawa salah satunya mengantar ke surga itu keluarga besar kita. Saya berikan kabar baiknya, Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Perhatikan baik-baik. Jannatu adnin yadkhulunaha, Allah siapkan surga Aden dan ada orang-orang yang akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari ayahanda dan ibundanya, orang tuanya. Jadi ketika masuk surga, ayah ibu antum ikut bareng-bareng nih. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau suami istrinya ikut ke surga, bapak ibu suami, bapak ibu istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan semua keturunannya, bukan aulad. Kalau aulad anak-anak, kalau dzurriyyah anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi sampai berakhir kehidupan. Sepanjang mereka saleh, salatnya saleh, maka ke surga bersama-sama. Tidakkah Anda bisa membayangkan dalam pelukan dunia tadi saya lihat seorang ibu bawa anaknya timang, senyum begini. Apa Anda tidak mempersiapkan kehidupan akhirat nanti? Bagaimana jika suatu saat berpisah? Karena sudah ada kisah di masa lalu, suami berpisah dengan istrinya, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Istri berpisah dengan suaminya, seperti Asia berpisah dengan Fir'aun. Kisah itu ditampilkan pada kita bukan untuk jadi cerita, tapi supaya antum menata manhaj hidup antum. Jangan sampai antum seperti itu. Maka itulah dibaca oleh para sahabat. Umar bergerak menata anaknya, Amr bin As menata anaknya, Abbas menata anaknya, mau laki-laki mau perempuan. Malik meninggal, istrinya Malikah, anaknya Anas ditata lagi oleh ibunya, single parent. Maka Abbas
menjadikan aset kehidupannya untuk bisa membawa aset keluarganya. Beliau menginginkan bukan cuma saya yang soleh sendirian, anak saya, keluarga saya, kerabat saya, yang masuk surga bersama-sama. Apa antum tidak membayangkan nikmatnya melihat senyuman anak kita tiba-tiba berpisah di akhirat nanti? Dan itu abadi. Kalau berpisah dunia, besok kita lihat. Tapi kalau berpisah akhirat, kapan antum bisa lihat lagi? Dan tidak sedikit kemudian orang ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Quran surah 63 ayat 9 sampai 10. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan ya Rabb untuk mengerjakan amal saleh lagi. Kami ingin bekal ya Allah, kami ingin bekal ya Allah. Kenapa antum tidak menyiapkan itu semua? Maka teman-teman, Abbas menyiapkannya. Beliau aktif dalam pekerjaan bisnisnya, tapi masih punya sempat waktu untuk ikut ta'limnya Nabi sampai hafal 200 hadis. Nah, saat tidak sempat ke majlis Nabi inilah beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk menggantikan hadir di majlis Nabi. Perhatikan, Abbas itu punya anak sulung namanya Fudail. Itu dikhidmatkan pada Nabi, membantu kehidupan Nabi. Antum tahu kisah Nabi saat akan meninggal? Bukankah beliau wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kan beliau berwudu dulu kan? Pertanyaan saya, siapa yang membawakan air wudunya? Kalau tidak tahu katakan. Baik, siapa yang membawakan air wudunya? Bukan, wallahu a'lam. Yang membawakan air wudunya adalah Fudail radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Abbas. Dia yang sulung dikhidmatkan membantu Nabi, yang bungsu mengambil ilmu dari Nabi SAW. Karena dia belum bisa membantu Nabi lahir itu, maaf, usia beliau sebelum hijrah 45 tahun. Wafat Nabi dalam usia beliau 13-14 tahun. Maka saat bapaknya kemudian bisa taklim, dibawa anaknya. Anak itu ketika dibawa mengukirnya seperti di atas batu, lebih tajam ingatan dibanding bapaknya. Bapaknya nyatat belum tentu benar catatan, anak nggak nyatat, hafal itu. Hafal. Saya pernah mengajar di Bekasi. Begitu mengajar, ada anak terlihat aktif, dia naik kursi ini itu. Bapaknya merasa malu, dibawa dari ruangan masjid keluar. Saya bilang, tolong biarkan. Gak apa Ustadz, dia keluar. Begitu keluar, dia ulangi kata-kata saya dari awal sampai terakhir dia keluar. Saya bilang, tolong masukkan kembali anaknya, karena dia lebih pandai daripada bapaknya. Masuk anaknya. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Maka Abdullah kecil dibawa. Beliau sibuk disimpan di majlis Nabi. Karena bergaul dengan orang soleh, dan tidak ada orang paling soleh kecuali Nabi, maka muncullah kecintaan kepada orang itu. Ini manhaj yang kedua. Jika ada orang soleh di dekat antum, maka cobalah dekatkan anak-anak antum dengan yang bersangkutan. Dekat dengan tukang minyak wangi, kedapatan bau harumnya. Ya, dekat dengan yang macam-macam yang kotor, kedapatan bagian dari kotorannya. Antum dekatkan dengan yang baik, maka Masya Allah, muncul kecintaan pada Nabi. Ingin belajar dengan Nabi, bahkan ingin menginap di tempat Nabi menginap. Dari mana celahnya? Dicari oleh beliau. Nginapnya di mana sekarang? Di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Saya ingin menginap di tempat itu saat Nabi ada di situ. Kecintaan muncul, segalanya ada. Masya Allah, saat wafat Rasulullah SAW, anak ini baru berusia 13 mau ke 14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan setiap hadisnya disampaikan, bapaknya dapat pahalanya. Sampai ulama mengabadikan dalam kitab hadisnya, ketika disebutkan kalimat Abdullah, hilang Abdullahnya, ibnunya muncul, Abbasnya yang muncul. An ibni Abbasin, anak Abbas, anak Abbas, anak Abbas. Apa maksudnya? Ingin memberikan pesan kepada kita para ulama hadis. Hei, Abbas itu keluarga Nabi, sahabat Nabi, pengusaha sukses, surganya dekat dengan Nabi SAW. Dan Masya Allah, dibalik kesuksesannya, bisa membuat anaknya pun sukses. Antum bukan sahabat Nabi, bukan paman Nabi, maaf tidak sekaya Abbas, surga belum terjamin, tidak ada ayat Quran menjamin Quran antum, dan tidak ada ayat Quran menjamin surga antum. Pertanyaannya, hei antum sekalian para ayah, berapa banyak waktu antum diinvestasikan untuk membuat pendidikan terbaik untuk anak-anaknya? Kadang-kadang kita suka tidak adil, berangkat gelap, pulang gelap untuk mencapai dunia. Bukankah dunia itu dibawa untuk memberikan nafkah terbaik untuk keluarga? Aset paling hebat itu anak-anak, keluarga kita. Jangan sampai semangat kita mengejar di luar melupakan keluarga kita, itu yang paling bahaya. Ya. Di teman-teman sekalian, saya balikan, dan muncul ridha Allah di situ disebut radhiyallahu taala anhuma. Antum kenal Nabi Ibrahim? Begini Salman, siapa yang tidak antum kenal? Pemirsa, ini luar biasa ini. Setiap saya tanya seseorang, beliau kenal. Fir'aun kenal. Malam ini Nabi Ibrahim, luar biasa. Baik. Antum nggak nabrak tiang tadi ke sini. Masya Allah. Insya Allah baik ya. Saya
Kenal Nabi Ibrahim? Alhamdulillah. Ibrahim itu alaihi salam Nabi. Gelarnya Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Khalil itu yang paling dekat sekali. Dekat dengan Allah. Sangat disayang Allah. Surganya jelas terjamin. Tapi Anda tahu, dan beliau termasuk yang paling cepat mempraktikkan perintah Allah. Diuji lama tidak punya keturunan. Begitu punya, mesti dipisahkan. Quran surah 14 dengan namanya Ibrahim alaihissalam ayat 37. Diminta dipisahkan dari bapak ibunya, disimpan di tempat yang justru tumbuhan pun kering, artinya air sulit didapatkan. Biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram. Duhai Allah, Kau perintahkan hamba meninggalkan anak tercinta yang masih memerah bayi itu dengan ibunda yang sangat hamba sayangi, ya Rabb. Di tempat yang nyaris tumbuhan pun tidak tumbuh, hamba hanya titipkan kepadamu, ya Rabb, yang Kau punya kuasa atas segalanya. Pasti ada hikmah kebaikan di sini. Perhatikan baik-baik. Begitu ditinggalkan Ismail alaihissalam dengan ibundanya Sayyidah Hajar alaihissalam, kembali beliau ke Palestina. Jarak Palestina ke Mekah, teman-teman sekalian, mohon maaf ya, itu kalau pakai bis bisa sehari 2 malam. Tapi ayah yang Rasul ini, ahli surga ini, yang Nabi dan Khalilullah ini tidak menjadikan kesibukannya sebagai Rasul berdakwah, suami untuk mencari nafkah, tapi tidak melupakan sifatnya sebagai seorang ayah untuk memberikan kasih sayang pada anaknya. Masya Allah, setiap waktu selalu ada luang untuk menengok anaknya di Mekah, menyeberang, sampai disebut dengan Ibrahim sang penyeberang. Kadang-kadang katanya mustaq dalam bahasa Arab Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Itu masih punya waktu nengok anaknya pada di Mekah, jalan, memastikan dengan siapa bergaulnya, ada bagaimana perkembangan tempatnya, dari siapa dia mendapatkan makanannya, tumbuh itu ada, bisa bolak-balik itu antum bayangkan. Sehingga ketika bapak itu punya rasa kepada anak, perhatiannya dalam, maka Ismail pun anaknya punya rasa pada bapak. Karena tidak pernah merasa kehilangan perhatian dari bapaknya. Apa buktinya? Begitu Nabi Ibrahim punya tugas di Mekah dengan izin Allah, maka Ibrahim dan Ismail, kemudian Ismail mendengar dan melihat itu, maka muncul kepekaan jiwanya. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Muncul tugas untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur luluh lantak di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ditinggikan kembali, ditinggikan yarfa'. Ya, Ka'bah disebut dengan bait. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim ditugaskan meninggikan bangunan Ka'bah, tiba-tiba Ismail datang membawa batu di belakangnya. Kalau bahasa kita, Pak, boleh nggak saya bantu? Itu belum balik. Mau bantu. Mau bantu, Anda bayangkan. Di teman-teman sekalian, lihat dalam kaidah bahasa Arab ya. Kalau ada pekerjaan, subjeknya disebutkan secara beriringan, 2 di depan, itu artinya porsi pekerjaannya sama. Tapi kalau satu disebutkan di muka, di depan, yang lain di belakang, maka yang di depan itu lebih besar porsi kerjanya dibandingkan yang diakhirkan. Cuman bantu. Perhatikan ayatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ibrahim dulu, wa Ismail baru Ismail. Ismail belakangan. Artinya porsi Ismail itu hanya bantu bapaknya. Kalau bahasa sederhananya saya ilustrasikan, ditinggikan bangunan ini, begitu akan menginjakan kakinya, injakan pertama disebut dengan makam. Sampai sekarang ada makam Ibrahim. Tiba-tiba anaknya bawa batu. Batu disebut dengan hajar. Hajar, Masya Allah. Hajar aswad. Batu apa? Hitam. Apakah warnanya hitam? Apa warnanya? Putih. Seputih apa? Susu. Kenapa jadi hitam? Dosa manusia. Antum manusia bukan? Jangan-jangan antum pun menyumbang dosa menjadikan itu semakin hitam. Makanya ketika orang tawaf dimulai dari hajar aswad, dia memulai dengan taubat menyesali dosa-dosanya. Dan sebagai gambaran, sehitam apapun dosa yang engkau bawa ke sini sampai menyebabkan batu ini menjadi hitam, dengan izin Allah kalau engkau bertobat seperti Nabi Ibrahim pernah menyampaikan kalimatnya, diampuni, digugurkan dosa-dosanya pada saat itu. Maka dia kemudian dengan izin Allah beliau alaihi salam, kaki pertama melangkah makam, maka anaknya membawa batu. Batu itu kalau disusun-susun jadi semacam bagian tertentu seperti benteng disebut hijr. Kalau berbentuk bangunan ada ruang disebut hujrah, jamaknya hujurat. Ismail nyusun bagian tertentu, susun. Susunan sebelah sini disebut sampai sekarang dengan hijr Ismail. Itu bagian dari Ka'bah. Salat di dalamnya sama dengan salat di dalam Ka'bah. Teman-teman, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Nabi Ismail alaihissalam bisa membantu bapaknya kalau tidak punya rasa pada bapaknya? Dan bagaimana mungkin bapaknya, maaf,
bisa mendapatkan rasa itu kalau tidak ada perhatian dari bapak terhadap anak. Yang hebat itu, maaf, Nabi Ibrahim nabi, rasul, suami, bapak. Di balik kesibukannya sebagai seorang suami mencari nafkah, sebagai seorang rasul dan nabi menyampaikan risalah, masih punya waktu untuk menengok anaknya jalan kaki. Antum sesibuk apa sih? Nabi bukan, rasul bukan, Khalilullah juga bukan. Surga belum ada jaminan. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, tapi tidak pernah punya waktu untuk melihat perkembangan anaknya. Jadi pantas kalau kemudian anaknya tumbuh tidak punya perhatian terhadap antum. Kalau satu kali anak tidak mendengar tentang apa yang antum sampaikan, tolong jangan marahi anak. Ingat-ingat dulu berapa besar perhatian antum kepada anak antum. Coba kalau antum sedang cuci mobil, bantu nggak anaknya? Kalau anak diminta bantu tidak bantu antum, jangan marahi dulu. Ingat-ingat dulu, istighfar dulu. Mungkin antum yang kurang perhatian. Jangan-jangan antum yang cuci, anak yang pakai. Ibu yang nyapu, anak yang ngasih komando. Mama, itu nyapunya kurang bersih. Itu belum, ayo. Masya Allah, ayo belum. Jangan marah. Ngatur mama ya. Mama yang kurang perhatian. Lihat. Dan hebatnya, kalau perhatian antum sejalan dengan jiwa, maka anak pun tidak rela kemudian meninggalkan ayah dan ibunya dalam keadaan menderita, mengorbankan jiwanya. Itu hal yang biasa. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan di mimpi, cuman mimpi pak, mimpi bu, menyembelih anaknya. Quran surah 37 itu ayat 102 sampai 109. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Lihat, ketika Ismail sudah semakin dewasa, cara komunikasinya beda. Bukan sayang lagi, bukan perintah lagi, tapi jadi teman. Ini manhaj dari Al-Quran. Ajak diskusi. Ibrahim bisa menyampaikan karena beliau Nabi. Ismail, sini. Iya pak, kenapa? Siap-siap. Kemana pak? Sembelih. Bisa. Tapi apa yang disampaikan? Nah, papa lihat di mimpi, papa sembelih Ananda. Bagaimana pendapat Ananda? Hebatnya anak ini karena dapat perhatian jiwa dan raga dari ayahandanya, tidak nunggu waktu. Kata beliau, ya abad tif'al. Bahasanya menggunakan ada tif'al. Kerjakan sekarang. Jangan tunda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, insyaallah dapati saya termasuk orang sabar. Jangan tunda ayah, kerjakan. Itu pasti kebaikan. Pertanyaan saya, pulang antum dari sini ya. Sampaikan pada anak. Nah, sini. Kenapa? Papa dapat ilham saat di Aqabah. Dalam ta'lim tadi. Siap-siap ya nak. Kemana? Sembelih. Ustaznya teroris itu pak. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jelas ya? Coba teman-teman kembalikan. Itulah Abbas, itulah Abdullah, dan setiap Abdullah menyampaikan bagian-bagian dari hasil dari pengetahuannya, maka orang tuanya itu mendapatkan bagian dari pahalanya. Saya ingin informasikan pada antum, hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang beliau dapatkan dalam usia kisaran 45 tahun. Saat ingin numpang tidur di rumah bibinya, hanya ingin tahu kebiasaan sosok yang sangat dicintainya. Karena sudah cinta, ingin numpang tidur. Anak antum begitu, kalau nggak percaya silahkan. Kalau anak antum sudah cinta dengan orang-orang yang ada di rumah, main ke rumah senang, mengerti perasaannya, besok-besok dia pengen ikut ke rumahnya. Mama pengen tidur di rumah tante, mama pengen tidur di rumah paman, mama pengen ikut om, pengen ikut. Kenapa? Karena dia cinta dengan itu. Antum dekatkan dengan orang soleh, pengen nginep di tempat dia. Maka apa yang terjadi? Saya ingin menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah, bibi saya. Karena tahu bukan nginapnya, karena Nabi akan datang ke situ. Saya ilustrasikan tempatnya. Kalau antum umrah, antum bisa napak tilas di situ. Kata para sejarawan yang kami telusuri sumber validnya, itu posisinya di situ kurang lebih. Bismillah. Ini kalau antum dari Zamzam, ini posisinya di sini misalnya. Ya, ini Safwa, ini Zamzam di sini. Kemudian ke sini sekitaran 5 sampai 10 meter, 7 meter lah, tidak terlampau banyak. Ini ada Jabal Qubais, ada Istana Raja sekarang, simbol kekuasaan. Antum masuk lebih cepat lewat yang sebelah sini. Kalau lurus ke sini, ini ada yang eskalator di sini, ada yang pintu sini. Antum belok yang ke sini. Kemudian di sini ada pos satpam yang pertama, security untuk istana. Ada penjaga satu orang polisi pakaian coklat, CCTV-nya di sini. Kemudian lurus. Di sini ada tiang lampu, ya. Betul, tiang lampu satu. Yang ini sudah hilang. Ya, tapi kita nggak bisa nabrak gini. Ini posisinya agak sebelah sana. Agak pas dengan batu. Pas. Di rumahnya Abu Jahal di sini, ya. Abu Jahal dekat dengan lampu dulu. Terus kemudian sudah kalau ada seseorang yang keliru, antum jangan banyak memberikan kekeliruan lagi.
Menghujat tidak menghadirkan persoalan, antum doakan pada yang terbaik. Jika seorang sakit, doakan supaya sembuh, itu adabnya. Bukan dicela. Jika seorang sakit-sakitan, urusan dia dengan Allah. Sudah kita doakan pada kebaikan. Dengan mendoakan, solusi ada. Kebaikan datang, antum dapat pahalanya. Jika berubah, antum dapat pahala kebaikannya. Mencela orang itu tidak ada faidahnya, teman-teman sekalian. Dan jika sesuatu sudah tercela, jangan banyak dicela, nggak ada kerjaan. Mencela yang tercela, buang energi. Tiang lampu. Dah, ini lokasi yang konon diduga sebagai tempat Nabi dilahirkan. Warna krem sekarang disamarkan jadi Al-Maktabah Qadimah Museum. Di tempat ngambil air zam-zam dengan jerigen. Jadi kalau butuh air zam-zam banyak, antum jangan ngambil yang di keran-keran depan masjid sini. Antum belok ke sini, ambil dari sini. Itu nanti ada keran khusus di situ, pakai selang. Bawa jerigen seperti ini. Kalau butuh misalnya di kamar, isi lagi bawa dari sini. Ini bebas, teman-teman sekalian. Kemudian tarik gelis terus ke sini, ada turun di sini tangga ke pintu Babus Salam. Ada yang pakai eskalator di sini, ada yang pakai tangganya ke sini turun. Sini ada penjaga, ada kursinya warna merah. Kemudian di sini ada yang pakai pakaian jubah, yang di sini polisi biasa dan itu berjenggot yang panjang satu orang. Kisaran 57 tahun lah. Ya. Kemudian turun sini. Pintu yang sini, ini Babus Salam, ini Babu Ali. Nah, di pintu sinilah rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pintunya, ini rumahnya. Balik lagi ke sini, kalau mantuk lurus ke sini, kemudian ada yang pakai eskalator naik ke atas. Begitu naik pertama kali, di sini ada hall, ruang kosong sini untuk naik ke yang selanjutnya. Di sini rumahnya Sayyidah Maimunah lokasinya. Menurut pakar, para sejarawan. Ke sini juga ada, nanti ada Hilton sekarang, di rumahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ke sini ada toilet di sini, ada kipas pertama, kipas yang kedua di sini. Ini dulu parlemen Quraisy daerah ini. Di sebetulnya kalau antum umrah atau haji misalnya, tolong jangan buang-buang waktu pada yang tidak penting. Cari posisi yang bisa meningkatkan iman, ta'lim sekitarannya. Pelajari di mana Nabi tinggal, bagaimana kehidupannya, bagaimana ketika menikah, seperti apa posisinya. Coba lihat anak-anak kita. Di mana Nabi menerima wahyu? Gua Hiro, cuman Gua Hiro tahunya. Pernahkah diterangkan pada mereka jarak rumah Nabi ke Gua Hiro seperti apa? Melewati bukit, rintangan, tingginya seperti apa? Sampaikan, kalau Nabi tidak kuat, mustahil bisa bolak-balik ke situ. Sampaikan, anak-anak mesti kuat seperti Nabi. Anak-anak Nabi kita kuat. Coba lihat bolak-balik ke Gua Hiro dan sebagainya. Jadi hikmahnya bukan cuma menerima wahyu, tapi kesehatan bagian dari sunnah, kekuatan bagian dari sunnah, ketakwaan bagian dari sunnah, semangat bagian dari sunnah. Jadi kita bisa menghadirkan banyak hal, teman-teman sekalian. Tuh, ya. Ada kebaikan-kebaikan di sini. Ini rumahnya di sini. Dekat tiang listrik lah. Ampun. Terus, nah, menginap di sana. Kemudian terjadilah peristiwa itu. Saya bacakan hadisnya, diabadikan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 181, hadis Muslim nomor 173, kemudian di Abu Daud nomor hadis 1369. Itu mukaddimahnya. Sekarang isi hadisnya. Jam berapa kita selesai? Kita selesaikan 8:30 ya. Kita baca hadis dulu, kemudian kita punya 9 menit. Kalau ada sedikit diskusi barangkali, atau kalau mau beri bonus saya tambahkan 5-10 menit, kita selesai dalam 15 menit ke depan. Sepakat insya Allah? Baik ya. Kalau nggak apa-apa ada tadi yang sampai jam 12, silahkan, saya pulang jam 9. Bismillah. Bismillah. Saya mau ke Bandung besok ya. Bismillah. Ayo saya bacakan. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau. Akhbarahu, beliau mengabarkan kepada salah seorang asistennya untuk membantu beliau, namanya Quraib, annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali beliau minta izin untuk menginap di rumah bibinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidah Maimunah. Wa hiya khalatuhu, itu bibinya. Kalau khalah berarti bibi dari ibu. Khalun paman dari ibu. Kalau ammatun berarti bibi dari ayah. Amun paman dari ayah. Tayyib. Fattaja'at fi ardil wasadati, kemudian bibinya mulai beristirahat. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi taliha. Maka beliau pun kemudian beristirahat sallallahu alaihi wasallam ya bersama keluarganya. Ini yang menarik. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dhantasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil. Ini manhaj pertama. Sampai beliau beristirahat, kemudian bangunlah beliau di pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Pertanyaan saya, anak 4-5 tahun biasanya tidurnya jam berapa?
Kemudian maaf, bangunnya jam berapa? Ini anak saking cintanya dengan Nabi SAW dan ingin meniru Nabi, sampai kita bisa lihat tidur pun ingin tahu bagaimana bangun tidurnya Nabi. Artinya anak ini setengah terjaga dalam malamnya untuk mengetahui kebiasaan Nabi. Antum tinggal belajar aja perjuangan anak ini mengikuti Nabi sampai mendapatkan kebiasaannya. Bagaimana bisa muncul sifat begini kalau tidak dididik oleh kedua orang tuanya? Maka saya melihat anak-anak kecil sekarang, Masya Allah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keindahan Islam itu muncul sinarnya dari Indonesia, insya Allah. Sekarang anak-anak penghafal Quran, Masya Allah. Saya ke Pontianak, sahabat kami ada yang alumni Madinah, Masya Allah, anaknya 5, 4 sudah hafal Quran semua, tinggal 1 yang tinggal sedikit lagi. Sebagian tempat yang lainnya ada 2, 3 tahun sudah mulai diberikan mendengarkan Quran, 4 tahun sudah ada yang hafal Quran, sekian hafal Quran. Kalau sudah cinta dengan Quran, Masya Allah, ahli Quran pasti tahajud. Kalau anak 4-5 tahun sudah mulai tahajud, itu luar biasa. Anak ini ngambil manhajnya, malam kata beliau Nabi kalau bangun malam itu bangunnya pasti sebelum subuh. Kapan? Pertengahan malam lebih sedikit. Ya, kalau kita subuh jam 4 sekarang misal, ya setengah 2 bangun dah. Ya, bangun. Dan Nabi itu manhajnya bagus. Nanti kalau sudah sampai ke akan tidurnya Nabi, saya terangkan kapan Nabi tidur, sehingga bisa bangun tidak terlambat dalam subuhnya. Ya, maksudnya sebelum subuh sudah bangun untuk tahajud dan teratur tidurnya. Nanti barangkali di akhir pertemuan bocorannya itu Nabi itu pertama beliau tidur itu lebih cepat setelah Isya. Jadi kalau selesai Isya tidak banyak keperluan, cuman diskusi dengan istrinya, evaluasi diri, muhasabah, langsung istirahat. Ingat-ingat, saya sekarang mengerjakan apa? Ada salah enggak? Nabi masih berpikir salah, padahal beliau maksum. Istighfar 70-100 kali. Ya, dan tidak sungkan minta maaf pada istrinya kalau ada kekurangan dalam keadaan dirinya. Lalu beristighfar, berdoa, setelah itu kemudian miring ke kanan, dan setelah itu baru istirahat. Jadi disebutkan dalam keterangan para ulama, beliau itu tidak begadang kecuali ada perlunya. Betul? Betul. Di begadang, baik ya. Begadang itu jangan begadang kecuali ada perlunya. Betul, kalau ada perlunya, baru beliau dengan sahabat ada perlu diskusi lama, merencanakan strategi, membahas perkembangan Islam, ada perlunya, baru diskusi, setelah itu istirahat. Bahkan pernah terjadi dalam perjalanan malam-malam, wah, sudah menjelang itu dini hari, kata Nabi SAW, Bilal, kami mau istirahat nih, kamu jaga dulu supaya tidak kita kesiangan. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya ikut istirahat, insya Allah saya bangun juga, kita tidak kesiangan. Kamu jaga, saya istirahat ya Rasulullah. Masya Allah, apa yang terjadi? Luar biasa. Bangun semuanya saat matahari sudah sampai kemudian ke dalam wajah Nabi yang mulia SAW. Bangunnya pada subuh. Kesiangan dalam bahasa manusia. Kemudian bangun Nabi SAW, merasakan sinar mentari, kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Kalau tidak sanggup jangan katakan bisa. Apa yang terjadi akhirnya? Diminta kemudian semua berwudu, bila adzan, qamat, kemudian salat sunnah dan salat. Nah, lihat baik-baik. Ada orang mencari celah kekurangan di sini. Ustaz, Nabi aja kesiangan. Kok bisa? Awas, hati-hati, jangan salah baca. Jangan salah baca. Nabi mudah bagi Allah memberikan jaminan dan membangunkan Nabi sebelum subuh. Bisa. Tapi kenapa Nabi dibiarkan demikian dengan izin Allah untuk memberikan hukum bagi umat yang mengalami peristiwa serupa, bagaimana cara menyikapinya? Disitulah kemudian muncul jawaban, sholat orang yang tertidur bangun dari tidurnya, itulah waktu sholatnya. Itulah. Tapi jangan dijadikan alasan untuk bangun kesiangan. Tidur, bangun jam 8. Kenapa anak belum bangun? Hadis Nabi. Oh, Masya Allah, hadis Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Dia yang salah, Nabi yang disalahin. Luar biasa. Masya Allah. Taib. Jadi satu, Nabi tidak pernah terlambat bangun. Tidak pernah itu keadaannya. Dimalulah sama Nabi. Nabi aja yang surganya sudah jelas turun dengan surah turun surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, itu jaminan surga bagi Nabi. Masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak. Ditanya, afala akunu 'abdan syakura. Ringan aja kalimat lisannya. Apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Kita malulah. Kita bukan Nabi, keadaan kita biasa. Kenapa kita tidak berlomba meningkatkan amalan-amalan terbaik kita? Nah, kemudian saya bacakan cepat. Ini inti amalan dan ini PR kita sampai bulan depan. Perhatikan baik-baik. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah pertama, sunnah bangun tidur, fajalasa, satu, maka saat bangun itu beliau duduk terlebih dahulu. Jadi sunnah pertama yang dicontohkan Nabi, kalau bangun dari tidur jangan langsung beraktivitas. Begitu bangun langsung pengen jalan misalnya, itu bahaya. Bangun, duduk dulu sampai kemudian kesadaran kita itu terhadir dengan sempurna. Jelas ya? Tenang dulu, nggak langsung baca doa, pelan-pelan. Jadi bangun itu bukan langsung baca doa. Baca doa itu dalam keadaan kita sadar, bukan tidak sadar baca doa. Antum nggak akan menghayati bagian dari doanya. Alhamdulillahillah, masya Allah. Tenang dulu, duduk dulu. Darah mengalir enak, kesadaran terpacu. Satu, ingat ya, kelihatannya biasa, tapi setelah dapat ilmunya, antum amalkan, ada pahala bagi antum. Kemarin antum bangun, duduk, belum tahu hadisnya, belum ada pahalanya, karena antum sekedar duduk. Tapi kalau duduk antum malam nanti antum bangun, kemudian antum duduk mengamalkan hadis ini, maka karena antum mengamalkan hadisnya dicatat pahala untuk antum. Kelihatannya biasa, tapi setelah tahu amalannya, masya Allah, antum kerjakan ada pahala. Hati-hati ya, kadang-kadang yang memperberat mizan kita di akhirat itu amalan-amalan yang kita anggap ringan. Barangkali itu yang kita sadari, dan mungkin itu yang paling ikhlas, karena nggak ada yang melihat antum. Niat antum itu cuma untuk bangun saja, nggak ada niat pengen diketahui oleh orang lain. Yang tidur antum sendirian, nggak ada. Jadi begitu bangun, duduk, fajalasa. Kemudian teruskan, yamsahun naum an wajhihi biyadi. Sunnah kedua, dia mulai mengusap bekas ngantuknya dengan menggunakan tangannya. Sunnah kedua. Jadi kadang-kadang ada orang bangun dari tidur dalam keadaan lelap, sebagian dari matanya masih tertutup dan sulit terbuka. Dalam keadaan begitu duduk pun masih begini. Dipaksakan berjalan, mata masih tertutup, susah. Bagaimana caranya? Maka kita halangkan sunnah kedua. Kalau tidur antum membuat antum lelap sampai keadaan tertutup di mata itu, maka sunnah yang kedua antum membersihkan bekas ngantuk itu dengan menggunakan bagian tangan. Perhatikan baik-baik. Tangan, kalau disebutkan yadun, yad, itu berarti dari ini, jari manis, index finger, yang ini, sampai ke sini, bahu. Ini yad namanya. Perhatikan baik-baik ini ya, karena syariat itu begitu detail. Bila terkait dengan ibadah mahdhah yang wajib sifatnya, jelas aturannya, maka Al-Quran dan Sunnah akan langsung memberikan istilah terminologi yang jelas. Misal, yadun, ujung jari sampai ke sini. Kalau cuman ini saja disebut dengan kaffun. Jelas? Kalau cuman jemari saja disebut dengan asabi'. Kalau sampai sini disebut dengan rusulun. Kalau sampai sini disebut dengan sa'id, kalau sampai sini disebut dengan mirfaq, kalau sampai sini disebut dengan mankib, ini ke sini disebut dengan yad. Perhatikan baik-baik. Misal, antum berwudu, ketika ada ayat wudu Quran surah 5 ayat 6, paling kiri sebelah atas, membasuh tangan. Tangan yang disebutkan bukan yadunnya. Kalau yadun disebutkan sampai situ berarti dibasuh dari sini ke sini. Tapi Allah berikan batasnya. Lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku, jelas batasnya. Di yang dibasuh, awas hati-hati ya. Kalau saya lebih menguatkan pendapat tangan sampai siku itu dari sini sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi ambil airnya, bismillah. Ambil airnya, kemudian tumpahkan ke sini sampai ke siku, ke sini. Bukan dari siku ke tangan begini. Jelas ya? Tidak pakai oh, bukan dari sini sini, bukan. Baik ya? Halo? Ya. Jadi dari sini ke sini itu ada hikmahnya. Nanti lihat tayangan kami di akhir TV menerangkan tentang hikmah ini. Ini ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya dan itu disebutkan langsung di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, lihat baik-baik. Contoh kedua, An-Nasa'i nomor hadis 886. Ketika antum bertakbir, mengangkat tangan. Batasnya jelas. Ya, lihat. Thumma rafa'a yadahu hadwa mankibaihi. Kemudian mengangkat telapak tangannya sampai ke bahunya. Ini cara pertama. Ya, di Al-Bukhari nomor hadis 715 di sini. Di An-Nasai nomor hadis 1101, maka diangkat mendekat kepada daun telinganya di sini.
Bisa menempel, nggak ada masalah. Tapi lihat baik-baik, ketika antum kemudian setelah bertakbir dan meletakkan tangannya, maka jelas bukan yadnya disebutkan. Kemudian meletakkan yadahul yumna alal yusra. Begitu menyebut yad disebutkan kaf. Cara pertama, meletakkan telapak tangan ini ke punggung yang kiri begini. Jelas. Bukan tangan ketemu tangan, telapak ketemu dengan punggung. Atau yang kedua, dari ini rusghan bertemu dengan rusghin. Yang kanan ini pergelangan ketemu dengan pergelangan yang kiri begini. Boleh. Ya. Tapi ini sering saya katakan kalimatnya menggunakan fa, berlangsung cepat. Jadi begitu diangkat Allah, misal ya, Allahu akbar pas ke sini. Ini tidak diukur, Bu. Allah. Ya. Baik. Kemudian Sa'id boleh. Ini ketemu ini lebih sedikit. Tapi dilarang antum siku ketemu siku begini. Ini enggak boleh. Betul, ini serius. Kata Nabi jangan bertakbir seperti orang sombong. Ya, yang melekatkan telapak tangannya kemudian di sikunya begini. Ya, lihat proyek, masya Allah, gitu kan? Ya, salat begini. Ya, kadang-kadang subuh antum kan terlampau husu jadi begini. Ya, ini nggak boleh, dilarang seperti ini sampai sini. Tapi saat antum mengusap, menghilangkan bekas ngantuk, kalimatnya dibuat umum. Nah, ini ingin saya sampaikan dalam ilmu hadis. Kalau dalam kalimat-kalimat syariat di hadis, misal menemukan amalan-amalan yang sifatnya bukan berupa kewajiban terikat, menggunakan dalam bentuk umum, itu artinya antum boleh menggunakan bagian tangan manapun yang dianggap sesuai untuk digunakan. Kenapa Nabi membuat kalimat umum biyadihi, misal bukan dengan bikafihi atau asabihi? Karena nanti ada kaitan dengan hadis selanjutnya. Kadang-kadang saat tidur kita kan tidak tahu bagian tangan mana yang menyentuh hal yang tidak menyenangkan atau hal yang kotor yang tersentuh. Tapi kita juga bisa mengira-ngira begitu saat bangun kita bisa menggunakan tangan yang baik. Misal ada yang menggunakan jemari begini, ada yang menggunakan bagian punggung begini, ada yang ngusap-ngusap dengan begini, nggak ada masalah. Yang penting adalah antum bisa gunakan bagian tangan yang sesuai, yang kiranya terbaik untuk menghilangkan bekas kantuk. Paham sampai sini? Dan jangan dibenturkan dengan hadis cuci tangan, karena nanti tahapannya berbeda. Tahapannya berbeda. Ya. Pernah ada yang membenturkan mengatakan itu tidak benar. Antum menolak hadis Nabi, hadis sahih di Al-Bukhari ada, di Muslim ada. Jadi kalau belum paham dengan hadis, jangan menyimpulkan hadisnya yang salah. Jadi kalau ukuran peci tidak sesuai dengan kepala, bukan kepalanya dipotong. Cari peci yang sesuai. Ya. Paham ya? Iya. Kalau satu kali antum bawa mobil, kena sesuatu, jangan disalahkan mobilnya. Antum mengendarai tidak tepat, mungkin ngantuk gitu. Amalkan sunnah Nabi, ngantuk, buang sifat ngantuknya. Iya, alhamdulillah. Sudah kembali ke sini. Bismillah. Jadi sudah dua sunnah ya. Satu apa? Dua. Lihat, membantu menghadirkan kesadaran. Jadi sudah sadar, sudah tenang, duduk dulu, darah mengalir dengan nyaman, baru sunnah yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Saya langsung bacakan cepat. Thumma qara'a al-ashra al-khawatim min surati Ali Imran. Kemudian Nabi SAW terlihat membacakan 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Nah, tapi saya ingin tegaskan begini. Kalau ada kata ashrun dan kelipatannya 20, 30, 40, itu tidak mutlak 10. Bisa 10 atau lebih dari 10, tapi yang paling mendekati 10. Misal 11 dekat dengan 10, 12 dekat, 13 sudah mulai agak jauh. Sama dengan begini, 40, 41 dekat tidak? 42 dekat, 43 sudah agak jauh, karena jama agak jauh, sudah mulai banyak. Makanya ketika Imam An-Nawawi membuat kitab beliau judulnya Al-Arba'in, 40-an, ternyata isinya bukan 40, 42. Ada yang bertanya, Ustadz kenapa judulnya Arba'in isinya 42? Itu karena kata Arba'in tidak hanya mencakup 40, tapi yang dekat dengan 40. Boleh ya? Baik, di sini pun disebutkan di hadis ashral khawatim, 10 ayat terakhir. Yang dimaksud ashrun di sini bukan 10 jumlahnya, tapi 11. Kalimat ashrun itu mencakup yang dekat dengannya. Jadi dari ayat 190 sampai ayat 200. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi sampai ayat yang ke-200-nya. Ya? Baik. 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Berapa ayat? 11 ayat. Di sunnah
dari Nabi SAW. Begitu bangun, duduk tenang, sudah sadar, bacalah kemudian 11 ayat terakhir dari surah Ali Imran, ayat 190 sampai dengan ayat 200. Dan bacaan itu ternyata akan mengantarkan pada rencana hidup kita di hari itu. Itulah nilainya. Jadi ingat baik-baik, ada sunnah di situ. Baik, berdoa sudah belum? Belum, tahapannya baru sampai situ dulu. Saya ingin hentikan dulu sampai 3 sunnah ini. Saya ingin bikin perjanjian dulu. Teman-teman sekalian, kita berharap cinta Allah, berharap kebahagiaan, dan kita ingin menyumbang keberhasilan, keemasan, kesuksesan, dan kebaikan untuk negeri kita tercinta ini. Salah satu caranya dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dari mulai yang terkecil sampai yang paling kompleks. Pertanyaan saya, antum siap mewujudkannya? Siap mengikuti tuntunan Nabi? Tayyib. Baik, saya ingin bikin perjanjian. Kalau saya cuma sekedar mengajar, dan saya cuma memberikan apa yang saya mampu dengan menulis, menyampaikan, menyebarkan, mengopi, tapi antum tidak mengamalkan, saya kira cukup sudah tugas saya sampai malam ini. Antum bisa mencari ustadz lain untuk membantu antum supaya bisa mengamalkan apa yang bisa beliau sampaikan. Karena tidak ada faedahnya menyampaikan sesuatu tanpa diamalkan. Maka saya mohon kepada antum, kita harus punya perjanjian mulai malam ini. Setiap yang kita pelajari, maka kita akan punya keinginan untuk mengamalkannya. Siap insya Allah? Baik, kalau siap, saya berikan antum tugas. Siap insya Allah? Tugas itu dimulai malam ini. Maka kita harus mengamalkan 3 tuntunan sunnah ini. 1, antum mulai kemudian nanti bangun tidur, ingat-ingat ya, duduk terlebih dahulu. Kalau perlu tuliskan samping dinding sebelah kanan, saat antum miring kanan, tuliskan 3 bagian itu. Ya, ingat, bangun, duduk dulu, hilangkan bekas ngantuk, kemudian setelah itu baca surah. Dan diskusi dengan keluarga supaya mengingatkan, suami, istri tidur, Pah, ingat sunnah Nabi ya. Siap mah, insya Allah. Begitu bangun, Pah, duduk, sunnah Nabi. Masya Allah. Iya mah, baik. Mama juga jangan bilang begitu, usap dulu sunnah Nabi. Kok kita ngobrol, Pah, 10 ayat Ali Imran sunnah Nabi. Masya Allah. Baca. Siap insya Allah? Tayyib. Antum 2, hilangkan bekas ngantuk. 3, baca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Disebutkan ashrun, tapi diterjemahkan dengan 11 ayat dari 190 sampai ayat 200. Nah, saya menginginkan ayat itu tidak sekedar antum baca via mushaf, tapi kita berusaha untuk menghafalkannya. Karena antum kadang tidur, bukan cuma di rumah yang nyaman. Kadang ada tugas, tidak sempat bawa mushaf. Kadang ada keadaan tertentu tidak sempat bawa mushaf. Kalau kita hafalkan itu, maka dimanapun kita bisa praktekkan itu semua. Sepakat? Saya berikan caranya dengan sangat mudah. Kita bertemu lagi insya Allah bulan depan. Ada waktu sebulan. Masa iya nggak bisa menghafal 11 ayat dalam sebulan? Nih, saya kasih gambaran. Paling gampang begini. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Ini saya hapus juga nih. Menimbulkan masalah tiang listrik. Baik. Bismillah. Perhatikan sini baik-baik. Berapa ayat? Waktunya sebulan. Masya Allah. Ini kalau ingin cepat mudah menghafal Al-Quran, salah satunya coba bagi ke manhaj salat. Manhaj salat. Baik, salat sekali berapa waktu? 5 waktu misalnya. Kalau ingin cepat sekaligus 11. Misal kalau ingatan kita kuat nih ya, ingatan kita kuat. Misal bagi 5. 11 bagi 5 berapa? Ada yang 2, ada yang 3 gitu kan? Saya kita ambil 2 lah, 2. Subuh antum misalnya 2 ayat dulu. Ya, sebelum subuh, setelah subuh. Sebelum 1 ayat, setelahnya 1 ayat. Kemudian setelah itu 2 ini nanti dibawa praktek dalam sholat sunnah. Duha, 2 ini aja, jangan yang banyak-banyak. Ya. Kemudian setelah itu zuhur boleh ambil lagi. Sebelum zuhur 1 ayat, setelahnya 1 ayat. Antara zuhur praktekkan 4-nya, 4 ayatnya. Kalau ingatan kita kuat ya, 4-4-nya praktekkan. Ba'diyah, rakaat pertama 2 ini, baca lagi 2 ini. Asar lagi 2 ayat, demikian seperti tadi. Kemudian maghribnya 2 ayat seperti tadi prakteknya, sampai isya sampai tahajudnya. Begitu tahajud antum bacakan ini aja. Ini aja yang dibacakan. 11 rakaat misalnya, bacakan yang 11 ayat ini saja. Teruskan hari kedua, ketiga sampai pertemuan kita. Kalau ingatan kita belum kuat, bagi aja 30 hari, bagi 11. Berapa? Seharinya berapa? Baik, kurang lebih 3 lah ya. Kurang lebih 3. Berarti
Antum punya 3 hari untuk menghafalkan 1 ayat. 1 ayat 3 hari masa nggak hafal? 3 hari? Ya, cuman 1 ayat. Kalau antum punya investasi dalam setiap 3 hari menghafalkan 1 ayat, maka insya Allah ketika 1 bulan antum sudah hafal 11 ayat ini. Manhajnya seperti tadi, nggak usah banyak-banyak dan jangan maksa ya. Jangan maksa. Mulai besok hari pertama, ayat pertamanya aja 190. 1 ayat ini aja. Selama 3 hari. Cara menghafalnya mulai setelah subuh, hafalkan 1 ayat. Praktekkan dalam sholat sunnah. Duha, baca ini ayat ini aja. Zuhur, baca ayat ini. Qabliyah, ba'diyahnya. Sampai tahajud, baca ayat ini. Hari yang kedua, baca lagi yang itu lagi. Hari ketiga, kuatkan lagi. Pindah hari keempat, pindah hari. Pindah ayat. Sampai kemudian hari yang terakhir, demi Allah saya katakan, kalau cara menghafal antum seperti ini, maka antum akan punya kekuatan hafalan seperti surah Al-Fatihah. Yang kalau diputar-putar, antum tetap hafal. Tetap kuat. Ya, kita punya perjanjian ya. Bulan depan saat saya kesini lagi dan membawa insya Allah materi ini, antum sudah hafal 11 ayat Ali Imran di akhir. Siap insya Allah? Saya ulang, siap insya Allah? Baik, sebentar. Ya, saya sudah ingat sebagian dari wajah antum. Baik ya? Ingat baik-baik. Surat ini 11 ayat menjadi kunci masuk antum di area dalam masjid. Antum belum hafal di luar. Di luar. Sepakat? Baik, mulai terapkan ini, menghafal ini. Dan saya paling hafal betul antum. Teman-teman, kita tidak perlu ngambil banyak-banyak dulu supaya mengamalkannya mudah. Saya izin menyampaikan informasi dulu. Pertama, insya Allah materi ini konsisten kita bahas sampai dengan materi yang terakhir, sampai tidurnya Nabi SAW. Insya Allah nanti setiap saya sampaikan, resumnya saya buat. Dan mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, insya Allah juga bagi Anda, kami akan coba sampaikan setiap topiknya supaya bisa Anda download dan bisa digunakan sebagai pedoman harian. Teman-teman sekalian, itu satu. Yang kedua, setiap apa yang dibahas kita coba amalkan dan tebarkan lagi sekitaran kita, supaya dengan itu pahala kita meluas. 3, insya Allah, dan silahkan Anda share informasi ini. Insya Allah tanggal 17 Desember bulan depan kita akan punya syiar Hari Al-Quran. Di hari itu kita akan coba berikrar untuk kembali pada tuntunan Al-Quran dengan cara belajar Al-Quran dengan baik, bagaimana cara menghafalkan Qurannya dan menerapkan Quran dalam kehidupan. Di hari itu akan diajarkan bagaimana cara menghafal Quran dalam 30 hari. Di situ nanti akan hadir anak-anak kecil penghafal Quran. Di situ ada orang buta penghafal Quran. Maaf, di situ ada tukang beca yang ingin menjadi ahli Quran. Di situ akan ada para imam. Di situ bahkan kami terkonfirmasi ada juga beberapa duta besar negara sahabat ingin juga bergabung dalam acara yang dimaksudkan. Tempatnya insya Allah di Istiqlal di Jakarta. Kalaupun tidak ada kesempatan datang, insya Allah disambungkan lewat Akhir TV. Dan itu kita dari situ akan membuka kelas Al-Quran. Dan di kelas itulah akan belajar nilai Quran. Jadi nanti ada pengusaha ingin belajar dari ayat-ayat bisnis Quran, kita turunkan ilmunya. Ada dokter, kita turunkan ayat-ayatnya dan sebagainya. Kita berharap kita ingin memberikan sumbangsih terhadap negeri kita tercinta ini. Kalau nilai Quran hadir di negeri ini, maka insya Allah negeri ini akan terbantu kebaikan-kebaikannya. Karena kita temukan di Quran, ahli Quran lisannya baik, ahli Quran tangannya baik, matanya baik, kakinya baik. Kalau semua orang Islam baik di negeri ini, maka Masya Allah, negeri ini akan terbantu dengan segala kebaikan-kebaikannya. Kita akan berikrar dan kita berikan sinyal pada dunia, cahaya Islam akan hadir di bumi pertiwi dari Indonesia ini insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, takbir. Alhamdulillah. Itu yang sementara kami sampaikan. Ya, saya mohon maaf kalau dalam setiap titian apa yang saya sampaikan ada kekhilafan-kekhilafan, itu murni kesalahan saya sebagai manusia. Jika ada kebaikan, itu dari Allah dan Rasulnya, dan silahkan ambil ilmu dari ustadz manapun sepanjang ada yang terbaik yang mendekatkan kita dengan Allah dan Rasulnya. Demikian saya antarkan, saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Tersambung besok di Bandung insyaallah dengan materi-materi berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.